Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk ke hujrah kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapati Nabi Muhammad tidur di atas pelepah korma sampai membekas di pundak beliau. Nangis Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, enggak pantas, enggak pantas, enggak pantas." "Apa ya wahai Umar, apa yang kau tangisi?" "Raja Persia dan Raja Romawi ya Rasulullah tidur di kasur empuk sedangkan engkau tidur membekas." Bekas tuh apa kata Rasul? Mengatakan, "Ya Umar, apakah engkau tidak ridha, rela jatah kita di akhirat dan jatah mereka di dunia? Bagian kita di akhirat, bagian mereka di dunia." Lalu giliran Rasulullah SAW menangis. Ditanya kepada oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" "Baru malaikat Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwa Allah mengatakan Allah malu mengadab seseorang yang masuk ke dalam pekuburan sedangkan dia sudah tua renta, sudah tumbuh ubannya." Malu Allah adab orang yang sudah ada uban, malu Allah adab. Yang sudah tua 60, 70 tahun, malu Allah azab walaupun dia nakal, malu Allah mengadab dia. Tapi kenapa kata Rasulullah SAW, beberapa banyak orang yang sudah tua renta, sudah tumbuh ubannya, tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah sendiri sang penciptanya malu mengadab dia di dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah Allah Subhanahu wa ta'ala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-12, anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia. Iya. Di akhir-akhir usia kita sangat ditekankan lagi sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bekal lagi. Lebih banyak ibadah lagi. Lebih banyak takarrubnya kepada Allah. Lebih banyak istighfarnya lagi, lebih banyak salat tahajudnya, lebih banyak mohon ampunnya, lebih banyak mengingat matinya di akhir-akhir umur kita. Kata di akhir ini maksudnya adalah yaitu izdiyad minal khair awakhir umur, yaitu di akhir umur ini maksudnya di atas umur 40 tahun. Orang yang mencapai umur di atas 40 tahun sudah sepatutnya dan sepantasnya dan selazimnya orang tersebut memperbanyak yaitu amal soleh. Tidak lagi dia bersifat seperti kanak-kanak, lebih banyak memaafkan. Ada masalah, dia lebih banyak diam, lebih banyak memaafkan. Tidak seperti masa mudanya, dia mampu membalas, dia mampu mengangkat dadanya, dia mampu mendatangi orang. Ketika ada orang seperti itu, maka dia cukup diam lagi di rumahnya. Yang ada caci maki dia, menghina dia, cukup. Kalau dulu dia cari orang sampai rumahnya.
Kalau sekarang nggak lagi, cukup. Dia lebih banyak kalau dipanggil sama Allah, lebih cepat datangnya. Ini orang-orang yang dianjurkan pingin dekat surganya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang di akhir umurnya lebih mempersiapkan lagi agar 8 pintu surga itu memanggil dia. Mas, masuk dari pintu sini. Mas, masuk dari pintu sini. Mas, masuk dari pintu sini. Bagus, dari 8 pintu itu panggil dia. Maka ini ada beberapa hadis dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala agar kita, terutama yang sudah umurnya di atas 40 tahun, agar mempersiapkan diri. Mungkin tiap hari kita dengar berita kematian, bukan hanya di masjid kita saja. Pastinya di masjid kita ada waktu liburnya. Ada tidak ada pengumuman, ada pengumuman. Bahkan ada sekali atau 2 kali jenazah, 2 langsung. Ada yang 3 langsung. Tapi di beberapa masjid sering kita dengar hampir setiap hari pengumuman wafat. Suatu saat kita pun akan diumumkan di masjid tempat kita disolatkan tersebut, yang biasa kita terlibat di sana. Sehingga manusia itu ketika wafat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, orang yang meninggal mustarih, dan yang kedua orang yang meninggal mustaroh namanya. Mustarih sama mustaroh, bukan masturoh. Bukan apa? Masturoh itu pasangan. Kalau bahasanya biasanya masturoh, sebut masturoh pasangan. Sebenarnya masturoh itu artinya penutup, yang nutupi kita. Ada orang meninggal, taib, ya. Ada orang wafatnya mustarih, ada mustaroh. Siapa yang mustarih? Siapa yang mustaroh? Kalau mustarih ini adalah orang yang dia ini capek ibadah di dunia, tahajud panjang berjam-jam, Senin Kemis puasa tetap nggak ada lewatnya. Sebelum azan di masjid dia datang, di mana-mana pengajian dia hadir. Capek dia ngaji, tapi dia tetap datang. Capek dia ibadah, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia baca Quran seminggu sekali khatam Quran. Maka orang seperti ini mustarih namanya. Apa mustarih? Diistirahatkan sama Allah. Istirahat sudah. Waktunya apa? Istirahat sudah. Ini waktunya dia istirahat sudah. Terima apa yang dia kerjakan di dunia itu supaya dia lihat. Istirahat dia. Sehingga bagi orang yang mustarih ini, dari sejak dia mati sampai dikumandangkan kiamat seperti semalam bagi dia. Seperti malam pertama saja, lalu dia katakan, ya Allah cepat sekali kiamat ini. Dia mustarih ini. Ini namanya mustarih. Mudah-mudahan kita seperti ini. Tapi kelihatannya jamaah Karangpanas semuanya mustarih ini. Di mana-mana pengajian, tiap malam pengajian di tempat ini. Betul apa tidak? Insyaallah. Amin. Mustarih namanya. Dia rajin zikir, habis ibadah saja. Yang kedua, ada jenazah mustaroh namanya. Jenazah mustaroh ini dipaksa istirahat. Namanya mustaroh itu dipaksa istirahat. Yang dia ini lisannya tajam, nyakitin orang saja. Setiap dia duduk di suatu tempat, hilang barang orang. Dia berdoa panjang umur, orang lain doakan dia kapan dia mati. Kelahi doa orang sama doanya dia. 10 orang doakan, ya Allah kapan orang ini meninggal. Dia doa panjang umur. Karena kenapa? Setiap dia masuk kampung, ya Allah pulang dia si fulan, itu pasti sudah ribut nih kampungnya. Orang seperti ini dipaksa istirahat sama Allah. Supaya kenapa? Supaya dia lihat amal perbuatannya.
Orang seperti ini begitu dia wafat, takut dia ke alam kubur. Lalu dia mengatakan di dalam hadis, engkau mau bawa kami kemana? Jangan bawa saya, jangan bawa. Dia takut. Baru dia ngelihat hasil lisannya, hasil tangannya, hasil semuanya. Maka jadilah jenazah yang mustarih, jangan jenazah yang mustaroh, yang menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu, yang menghabiskan waktu untuk duduk di kajian, beribadah kepada Allah. Anehnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebagian pikiran orang yang agak-agak salah menurut saya ini. Apa maksudnya agak-agak salah? Mungkin bapak-bapak wallahu alam nilainya salah apa tidak ini. Sebagian orang begitu dia mau cari bentuknya dunia, berani dia capek-capek, bahkan sampai keluar kota untuk mencari harta yang sedikit. Dia berani menyeberangi pulau, capek-capek berani. Tapi begitu ada pengajian yang agak jauh, kata dia, buat apa kita ke sana? Ini saja kita makmur. Loh, dia kebalik ini pikirannya nih. Jelas? Begitu dia mau pergi kerja, begadang berani, melewati luar kota, pulau, nginap berapa hari, sampai begadang berhari-hari. Tapi begitu ada pengajian yang lumayan jauh, sini sampai Lombok Timur, sini sampai Lombok Tengah, aduh di sini aja dah, kata dia. Sini aja, buat apa jauh-jauh pergi pengajian, ini aja. Sebagian orang akan berucap seperti itu. Padahal yang dia bawa pulang bukan itu yang dia cari, terus sampai tengah malam, sampai dia nginap lembur, enggak dia bawa pulang tuh. Yang dia pergi ke tempat itu dia akan lihat. Kenapa kita tidak berucap hal mencapaikan diri kita kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir umur kita? Bahkan ada orang pergi nuntut ilmu jauh-jauh, lalu dia bilang apa orang zaman sekarang? Engkau gila, jauh sini aja pergi nuntut ilmu, kejauh-jauh pergi nuntut ilmunya, capek-capekin aja. Lo kerja capek, nuntut ilmu itu harus lebih capek. Ibadah kepada Allah itu harus lebih capek, harus lebih apa? Capek. Cuma kata capek ini kalau bentuknya di dunia diwajarkan, tapi begitu ada orang mau mendekat kepada Allah dibilang tidak wajar. Jangan capek kalau mendekat kepada Allah. Kalau bahasa capek ini diletakkan kepada bentuknya dunia, diwajarkan. Tapi bentuknya kalau akhirat, ibadah, orang bilang jangan terlalu capek, jangan capek-capek. Jelas? Tapi begitu bentuk harus capek, harus banting tulang, harus. Loh, kenapa pas di sini nggak banting tulang? Jelas? Sebelum nanti tulang kita beneran dibanting. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Jadilah jenazah yang mustarih, jangan yang mustarah. Coba kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Coba Ustaz Husin baca hadisnya, kita dengar hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya Nabi nih, supaya kita tahu pegangan kita. Nabi pesan apa sih sama kita nih? Hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahu Muslim. Terus apa kata Rasul? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberikan kesempatan yang cukup kepada seseorang yang ajalnya diakhirkan hingga berusia 60 tahun. Allah udah kasih kesempatan. Ulang lagi apa? Allah telah memberikan kesempatan yang cukup kepada seseorang yang ajalnya diakhirkan hingga berusia 60 tahun. Hingga berusia 60. Banyak berarti kesempatan itu dikasih sama Allah. Ada orang dikasih umur sampai 60, berarti banyak kesempatan dikasih tobat sama Allah. Dia buat dosa, dia ulangi lagi, dikasih tobat. Dia buat dosa, dikasih waktu istighfar, terus sampai umur 60. Banyak kesempatan. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk ke hujrah kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapati Nabi Muhammad tidur di atas pelepah korma sampai membekas di pundak beliau. Nangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah,
Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Apa ya wahai Umar, apa yang kau tangisi? Raja Persia dan Raja Romawi ya Rasulullah tidur di kasur empuk, sedangkan engkau tidur membekas. Bekas tuh apa kata Rasul? Mengatakan, ya Umar, apakah engkau tidak ridho, rela jatah kita di akhirat dan jatah mereka di dunia? Bagian kita di akhirat, bagian mereka di dunia. Lalu giliran Rasulullah SAW menangis. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Baru malaikat Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwa Allah mengatakan, Allah malu mengadab seseorang yang masuk ke dalam pekuburan sedangkan dia sudah tua renta, sudah tumbuh ubannya. Malu Allah adab. Orang yang sudah ada uban, malu Allah adab. Yang sudah tua 60, 70 tahun, malu Allah azab walaupun dia nakal, malu Allah mengadab dia. Tapi kenapa kata Rasulullah SAW, beberapa banyak orang yang sudah tua renta, sudah tumbuh ubannya, tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah sendiri sang penciptanya malu mengadab dia di dalam kubur. Jadi uban ini nur, cahaya, jangan dihitamkan, nanti dicangka muda kita nih. Oh masih muda nih. Nur. Kalau coklat sih nggak apa-apa, jangan dihitamkan aja. Allah malu mengadab orang yang sudah tua renta dalam kubur. Tua 60, 70, 90 umurnya wafat. Malu Allah adab dia. Malu maksudnya nggak enak, kasihan dia. Udah tua dapat azab lagi. Malu. Agak diringankan. Kadang-kadang nggak jadi diadab karena tuh tua. Makanya minta panjang umur, sehat walafiat, dan di dalam ibadah kepada Allah masuk surga bersama Nabi. Itu misalnya. Jelas? Jangan panjang umur aja. Nanti panjang umur merepotkan orang. Tapi panjang umur sehat tidak merepotkan orang lain. Nanti kalau kita merepotkan orang 6, 7, 10 tahun kita ngerepotin, pas kita wafat orang nggak bilang innalillah, tapi alhamdulillah. Capek dia mengurus kita tuh. Alhamdulillah kata dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada orang, Bapak Ibu, orang sudah tua, salat maghrib, ibu-ibu doa, dia tidur di atas tempat tidur, doa si orang itu, doakan dia sambil dia sisipkan doa, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah panjangkan umur saya, kata yang tua ini. Tapi lebih tua yang di atas tempat tidur. Bangun yang tempat tidur yang sakit itu, yang sudah umur 80 tahun. Apa kata dia? Mengatakan, jangan minta panjang umur, kata dia, saya ini mau meninggal aja tidak jadi-jadi. Minta panjang umur kalau minta supaya tidak ngerepotin orang, kata dia. Dia ditegur langsung sama orang di samping yang tempat tidur tersebut. Tayyib. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Umar radhiyallahu taala anhu yudkhiluni ma'a asyaji Badrin faka'annama ba'duhum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'um mithluh faqala Umar innahu min haitsu alimtum fada'ani dhata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qawlillahi idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'duhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an faqala li akadzalika taqulu ya ibn Abbas faqultu la qala fama taqulu qultu huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba faqala Umar
faqala Umar radhiyallahu taala anhu ma a'malu minha illa ma taqulu, rawahu Bukhari. Baik, mari kita dengarkan Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, kita kalau ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali sampai 11 kali. Tergantung imamnya kalau belum bangun. Kalau kita sudah baca 3 kali, imam belum bangun 5 kali. Sampai 7 kali, sampai 9 kali, sampai 11 kali. Kalau imamnya belum bangun, dicek. Kemana nih kok enggak bangun-bangun imam? Sampai berapa? 11 kali. Jelas? Nah, hebatnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad membaca itu juga. Yang kita diajar dulu pas ngaji sama Pak penghulu kita, atau pas kita diajar pas baca Quran, diajar doa-doa praktek sholat tersebut, memang itu sunnahnya. Tapi di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, beliau merubah ucapan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tersebut. Beliau mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Itu dibacanya oleh Rasul. Jadi doanya Nabi 2. Kalau ruku subhana rabbil azim wa bihamdi, kalau sujud subhana rabbil ala wa bihamdi. Ini paket pertama. Masih muda Nabi Muhammad. Tapi di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, beliau rubah begitu ruku. Ini bagus dibaca bagi orang yang sudah sepuh. Merubah ucapan subhana rabbil azim wa bihamdi itu. Apa bacanya? Membaca subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli. Saya ulangi lagi. Sama di artinya ini, cuma ada Allah maghfirlinya saja. Artinya, ya Allah ampunkan dosa saya, ampunkan dosa saya. Ini baca juga 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, pengganti daripada subhanallah azim wa bihamdi, dan pengganti daripada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya baca, Bapak Ibu ulangi ya. Ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Catat deh, ini dia penting, ini doa ini. Nanti kalau kita dengar ada sebagian orang baca ini, kan kalau orang baca subhanallah ala wa bihamdi kedengeran di samping kita. Tapi ada juga yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma maghfirli, berarti diamalkan itu. Jelas? 3 kali. Kalau imamnya belum bangun 5 kali, 7 kali, 9 kali, sampai 11 kali. Sama dia, bahkan lebih daripada subhana rabbil azim wa bihamdi, karena ada ucapan Allahumma maghfirlinya. Ya Allah ampunkan dosa saya. Ada doa di dalamnya. Pertama tasbih, Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, itu tasbih. Sama artinya seperti subhana rabbil azim wa bihamdik. Lalu ditambahkan Allahumma gfirli. Kita sama-sama ulangi dan hafalkan ini sampai rumah. Hafalkan ini. Terutama yang sudah umur di atas 40 tahun, pakai ini pas ruku dan sujudnya. Pakai doanya. Pak Ustadz, biasa saya pakai subhanallah azim wa bihamdik. Iya. Dulu pun Nabi Muhammad seperti itu, pakai itu. Tapi menjelang akhir hayat beliau rubah membaca doa. Pas ruku, pas sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Saya baca, bapak-bapak ibu-ibu ulangi, catat, rugi kalau nggak dicatat nih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ayo coba yang hafal angkat tangan. Pendek aja nih. Coba Pak Harun. Bisa.
Coba Pak, siapa nama lupa saya? Pak Basri, ya Allah, maafkan saya Pak Basri. Silakan Pak Basri ulang. Hah? Belum? Yang hafal? Ustaz Badawi. Iya. Ustaz Dalil. Wa bi Allah maghfirli. Ustaz Husain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Taib. Pak Haji Hasan. Taib. Pak Imam. Masya Allah, barakallah fiik, bagus. Pak Junaidi yang lama nggak jemput kita. Masya Allah, hasantum, barakallah fiik. Mana yang sama nama saya itu? Mana? Ustaz Hasan mana? Hah? Apa? Buat rujak. Oh, saya kira dia buatin kita rujak. Coba ibu-ibu, ada yang hafal ibu-ibu? Coba saya baca, bapak ibu-ibu ulangi. Ini doa penting ini. Jadi kalau ngafalkan itu dua-duanya, bisa subhanallah azim wa bihamdi sama subhanarabbil ala wa bihamdi. Tapi yang satu ini bisa dipakai ruku sama sujud, dua-duanya komplit. Dan ini yang dipakai sama Nabi di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ayo baca hadisnya. Apa kata Rasul, terjemahannya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memasukkanku bersama para orang tua yang mengikuti perang Badar. Iya. Zaman dulu Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Siapa Abdullah ibn Abbas? Sahabat Nabi dan sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas. Abbas ini saudara ayahnya Nabi, pamannya Nabi. Abbas ini paman langsungnya Nabi. Cuma beda umurnya dengan Nabi 2 tahun. Jaraknya dekat. Dekat sekali. Perhatikan Bapak. Jarak umur Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abbas 2 tahun. Dekat sekali. Sayyidina Abbas punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini dijulukin mufassir ummah, pentafsir hebat di dalam umatnya Nabi, didoakan sama Nabi. Berarti Abdullah ini sepupu langsung Nabi, sama seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ini saudaraan nih semua, pamannya Nabi nih, sepupu. Nah, Abdullah ini juga sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini termasuk adalah orang-orang hebat yang kecil di zaman Nabi. Dia kecil tapi hebat. Zaman dulu ada 4 Abdullah yang hidup di zaman Nabi, dan 4-4-nya orang hebat. Yang pertama Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar. Yang kedua Abdullah ibn Abbas, anak Sayyidina Abbas. Yang ketiga Abdullah ibn Zubair. Yang keempat Abdullah ibn Mas'ud. 4 Abdullah. 4-4 ini orang hebat. Nah, di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad wafat, naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Masih kecil ini Sayyidina Abbas ini, masih umur-umur remaja. Dibawa beliau ini ke hadapan orang-orang asyakh. Apa asyakh? Orang-orang tua pinter, yang pinter. Dimasukin ke kelompok orang-orang yang sudah tua, sedangkan sendirinya masih muda. Yang bawa dia siapa? Sayyidina Umar. Protes orang-orang yang tua itu, ahli Badar. Kenapa kok engkau masukin di dalam rapat musyawarah ada anak kecil ikut rapat? Ini rapat bukan main-main. Kenapa ikut anak kecil? Kata Sayyidina Umar, ini bukan anak kecil sembarangan ini. Boleh
anak muda masuk dalam kalangan orang yang lebih tua, tapi kalau dia masuk kriteria, ada kriterianya. Tapi kalau dia belum masuk kriteria, nggak boleh dia digabung dalam, yaitu barisannya orang-orang tua. Makanya barisan sop yang pertama orang-orang yang tua, balik apa di belakang anak-anak kecil. Tapi ada hal yang membuat dia bisa naik ke kalangan orang-orang yang lebih tua, boleh dia digabung. Apa syaratnya? Kita dengar nanti nih. Boleh anak muda atau kecil, boleh dimasukin dari kalangan orang tua. Dituakan, maksudnya dituakan, ada kriterianya. Tapi coba kita dengar. Namun sebagian dari mereka merasa keberatan karena sendirinya anak kecil. Terus mereka berkata, mengapa anak ini masuk bersama kita sedangkan kita mempunyai beberapa anak seperti dia? Kenapa engkau masukin? Ada umur anak kami juga umuran ini. Kenapa anak kami tidak bawa dalam rapat musyawarah? Kenapa engkau bawa anak kecil? Kata sahabat-sahabat Nabi ini, tegur Sayyidina Umar. Mereka ini tegur sebab apa? Karena kalangan orang tua. Supaya kenapa? Supaya dia, niatnya ini zaman dulu gak boleh digabung anak kecil sama orang tua. Sesekali boleh. Kalau urusan sama orang-orang tua gak boleh dia ikut di sana. Nanti mohon maaf Bapak Ibu, kalau anak muda sering duduk-duduk, nanti kurang adab dia sama orang yang lebih tua itu. Kurang adab. Masuk dalam areanya orang tua nanti kurang adab jadinya dia. Makanya ditegur Sayyidina Umar, kenapa engkau masuk? Sayyidina Umar bawa, bukan gak ada alasan. Berarti boleh bawa anak muda, anak kecil yang umur masih kecil dibawa ke dalam rapat tuh. Sahabat bilang, kami punya anak kecil seperti kami tidak bawa. Terus Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, dia sebagaimana yang kamu ketahui, yakni tinggal bersama Nabi SAW dan memiliki banyak ilmu. Dia banyak ilmunya ini. Jadi boleh orang dituakan anak muda kalau dia memiliki ilmu. Boleh diajak rapat masjid, rapat masyarakat, boleh. Minta keputusannya, boleh. Dia muda, boleh diminta keputusannya. Coba dites langsung anak muda ini. Abdullah ibn Abbas jawabannya dulu beliau nggak mau masuk, cuma disuruh masuk aja sama Sayyidina Umar. Keinginan beliau nggak mau, Sayyidina Umar suruh beliau masuk. Jadi kita yang sebagai orang tua yang ngerti, ngelihat ada anak-anak muda yang alim, yang soleh, yang taat, dia berilmu, boleh orang tua yang pintar ngambil dia, duduk di depan, dikasih tempat dia. Lu kenapa anak-anak muda yang umuran itu tidak disuruh? Beda ini, dia punya ilmu, boleh. Ini tandanya orang tua cerdas. Tandanya orang tua apa? Cerdas. Dia pilih. Oh ini udah dia belajar ke Mesir, belajar ke Yaman, belajar ke Syria, belajar. Yang penting akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang penting akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo silakan. Terus suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memanggilku. Lalu aku dimasukkan bersama mereka. Menurutku ia memanggilku untuk menunjukkan kelebihanku kepada mereka. Mau ditunjukkan kelebihannya. Ini kelebihan dia, anak ini ada lebihnya daripada anak-anak seumurannya. Dia punya kelebihan. Dia sama seperti orang-orang tua yang dia anak muda nggak punya, tapi dia udah punya, seperti yang dipunya oleh orang-orang tua. Terus Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apa pendapat kalian? Makanya ada yang mengatakan, Bapak Ibu, lebihnya orang tua ini, melihatnya orang tua tidur sambil berbaring itu lebih tajam daripada melihatnya orang muda yang berdiri. Faham apa tidak ini? Saya ulangi lagi. Melihatnya orang tua sambil berbaring tidur itu lebih tajam penglihatannya ketimbang anak muda yang berdiri. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Faham apa belum? Coba dengarkan saya. Melihatnya orang tua yang sedang berbaring lebih tajam daripada anak muda yang berdiri. Maksudnya apa? Anak muda walaupun dia berdiri, orang tua walaupun dia sambil baring-baring sudah tahu dia bakalan begini-begini. Pengalamannya kuat. Jelas?
Orang tua itu tahu dia bakalan jadi begini, jadi begini kalau dia mau kerja itu. Dia tahu, walaupun dia sudah berbaring. Lebih tajam penglihatan. Anak muda, dia lihat di depannya saja. Tapi orang tua yang sudah berbaring, sakit-sakitan, dia bisa tahu yang tidak dilihat oleh anak muda. Karena dia berpengalaman. Nanti jadinya begini, jadinya begini, jadinya begini. Jelas apa tidak ini? Jadi berbaringnya orang yang tua lebih tajam penglihatannya ketimbang anak muda yang berdiri. Ketimbang anak muda apa? Berdiri. Yang berdiri. Faham apa tidak? Faham, Bapak-bapak? Misal ada orang, dia dulunya petani, dia dulunya apa? Petani. Tapi sekarang udah sakit nih. Dia jadi bos petani. Banyak dia punya heller apa namanya? Sekarang dia sakit. Anak muda ada yang meneruskan, dia belajar kuliah, nanam begini-begini. Mana lebih tajam penglihatannya? Lebih tajam penglihatan nih yang tidur nih. Nah, begini cara. Enggak, begini nih. Begini cara kata bapaknya nih. Begini cara. Enggak mau begini. Iya, sudah coba diajar. Betul omongan. Betul omongan si ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ini. Ada kaidah mengatakan nih. Jelas? Seandainya rizki kita sama orang tua dia berbeda jalannya. Jelas? Seandainya rizki kita berbeda sama orang tua kita jalannya rizki kita berbeda. Orang tua kita petani, kita guru. Orang tua kita nelayan, kita polisi. Kan beda tuh. Seandainya jalan rizki kita dengan orang tua berbeda, jangan tinggalkan pesan orang tua walaupun dia berbeda jalan rizki kita. Jelas? Jangan tinggalkan pesan orang tua walaupun jalan rizki kita berbeda. Pesannya dia jangan tinggalkan. Nah, nanti begini. Nggak, saya ini polisi, saya ini tentara, saya ini dokter, saya ini dia petani. Nggak, jangan tinggalkan. Nanti kita akan menghukumi diri kita salah gara-gara ninggalkan dan kita membenarkan omongan orang tua kita itu. Jelas? Jangan tinggalkan pesan orang tua itu walaupun jalan rizki kita berbeda. Jelas apa tidak? Ambil pesan orang tua kita itu. Terus lanjutin dulu. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni Quran surah An-Nasr ayat 1. Pelan-pelan bacanya, pelan-pelan, enggak usah ngebut. Sebagian dari mereka berkata, ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ditanya orang-orang tua itu yang sepuh-sepuh, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Terus sebagian dari mereka berkata, kita diperintahkan untuk memujinya dan meminta pengampunan ketika kita diberi kemenangan. Iya, kan itu bunyi ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan. Ya, kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna, engkau akan lihat, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau akan melihat orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Apa lanjutan ayatnya? Fasabbih bihamdir, lalu bertasbihlah kalian, bersyukur maksudnya. Bihamdika wastaghfir, lalu beristighfar. Orang-orang sepuh bilang, betul, kalau engkau lihat kemenangan, kemajuan akhirat di kampung kita, bersyukur, bertasbih, beristighfar. Itu maksudnya ayat itu. Terus sebagian yang lain hanya diam. Sebagian yang lain tidak mau jawab, nggak bisa jawab. Giliran sekarang Abdullah ibn Abbas ditanya sama Sayyidina Umar. Pertama yang ditanya yang tua-tua, baru ditanya yaitu Abdullah ibn Abbas. Seakan-akan Sayyidina Umar nih mau nunjukkan apa sebab saya bawa kasih masuk ke sini nih, ke tempat orang-orang yang tua, mau tunjukkan kelebihannya. Apa kata beliau mengatakan? Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepadaku, apa pendapatmu seperti itu wahai Ibnu Abbas? Iya, tentang ayat itu. Aku menjawab, tidak. Umar radhiyallahu taala bertanya, lalu apa pendapatmu? Aku menjawab, itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi. Pertama dia jawab tidak. Tidak enak dia mau jawab. Jawab. Apa maksudnya ayat ini? Apa kata beliau?
ini ayat menjelaskan tentang ajalnya Nabi Muhammad SAW. Kaget sahabat, padahal ayat itu nggak jelaskan tentang ajal. Hebatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas tuh ngebaca, kalau sudah memuncak Islam, semua orang masuk Islam, selesai tugas, berarti nabinya sudah selesai diambil. Ajal berarti tugas selesai sudah diambil. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ini ayat menjelaskan tentang ajalnya Nabi lagi dekat. Itu hebatnya, pintar. Karena orang kalau sudah tugasnya selesai, ya selesai. Kan pensiun sudah diambil, tugasnya selesai. Tidak ada nabi semua yang diangkat sama Allah kecuali tugas mereka sudah selesai. Selesai tugasnya, menyampaikannya sudah selesai. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, hal itu sebagai tanda ajalmu. Kalau udah datang kemenangan, itu maksudnya adalah ajalnya Nabi Muhammad. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan, udah menang, berarti kalah, tujuan udah selesai. Menang Islam, sudah Fathul Mekah, sudah selesai, maka selesai tugas. Itu tanda ajalnya Nabi sudah selesai. Terus, karena itu bacalah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Makanya Nabi begitu turun ayat dekat ajal beliau, Rasul lebih banyak beristighfar lagi. Padahal Rasul nggak ada dosa. Kenapa Rasul beristighfar? Padahal derajat beliau ini sudah paling tinggi menjadi Nabi. Kenapa beliau beristighfar? Tanda ketawaduan beliau. Tawadhu beliau sampai merubah ruku dan sujud, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dia baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup insyaallah. Besok kita sambung kembali lagi. Dipersilakan lu kepada Bapak, Ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Sebelum pertanyaan, kami umumkan kepada Bapak Ibu-ibu, insyaallah akan ada datang Al Habib Jindan